talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ervin Indriana Inayati, NIM T 2019-1087 dari kelas PAI A2 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang review jurnal, yaitu dengan isu tren diskursus agama di ruang publik dengan tema literasi agama di ruang digital, dengan judul artikel jurnal berupa literasi digital keagamaan, aktivis organisasi keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri MAN di Kota Bandung. Di sini artikel yang sudah saya cari atau saya review bersinta 2 dengan beberapa jenis atau beberapa langkah-langkah mereview. Yang pertama adalah riset gap. Di sini menurut hasil survei PISA menyatakan Indonesia menempati posisi ke-64 dari 65 negara dalam literasi, di mana artinya bahwasanya kita, negara Indonesia, negara terburuk kedua dengan literasi. Selain itu, data statistik UNESCO 2012 juga menyebutkan bahwasanya indeks minat baca Indonesia mencapai 0,001, di mana setiap 1000 penduduk hanya 1 orang saja yang memiliki minat membaca. Hasil ini juga dikuatkan oleh rilisan United Nations Development Programme yang juga sangat mengejutkan, yakni angka melek huruf di Indonesia itu mencapai 65,5% saja, lebih rendah dibandingkan negara-negara lain sekitaran kita seperti Malaysia yang 86,4%. Kemudian berdasarkan data yang dilansir Organization of Economic Cooperation Development, Indonesia menempati posisi terendah di antara 52 negara di kawasan Asia Timur terkait budaya membaca masyarakat Indonesia. Pada temuan dalam artikel ini menyebutkan bahwasannya 35 orang siswa mengaku sesekali mengakses sumber bacaan via internet, sedangkan 23 orang menyatakan seringkali melakukan hal tersebut, dan hanya 2 orang saja yang menyatakan tidak pernah mengakses sumber bacaan keagamaan melalui internet. Dari sini dapat diketahui bahwasannya menurut beberapa riset yang mengatakan bahwasanya minat literasi Indonesia itu sangat rendah, namun di dalam literasi ini menyatakan bahwasanya mulai ada peningkatan dari siswa atau masyarakat melalui literasi media sosial. Lalu novelty di sini ditemukan bahwasanya temuan di dalam artikel ini ditemukan bahwa menurut Amalia, penelitian terdahulu, bahwasanya pelajar cenderung memanfaatkan internet hanya mencari keragaman informasi dibanding memanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, data dari penguat data ini juga menguatkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya seperti PPIM, Cepeledi, dan Aberji. Pada taraf ini, siswa mampu mengakses secara mudah, mengelola, menginformasikan yang didapat, belum mengevaluasi terhadap informasi yang didapat, melalui integrasi informasi dengan cara membandingkan setiap informasi yang dapat dengan informasi lain.
membuat informasi baru, mengakses komunikasi kepada orang lain. Jadi novelty yang didapat di sini adalah dari temuan-temuan di atas belum ada yang menguatkan dari penemuan-penemuan sebelumnya, atau penelitian jurnal ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kurangnya literasi digital ataupun literasi umum di kalangan siswa maupun masyarakat Indonesia. Jadi minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Untuk itu karena ini sudah ada tingkat atau modernisasi dalam digital atau mulai modern, jadi peningkatan literasi ini dapat ditunjang dengan berbagai alat atau media seperti media sosial, media komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dalam artikel jurnal ini, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui kemampuan literasi digital aktivis organisasi keagamaan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandung. Adapun teori-teori analisis data di sini, adapun menurut Pratiwi menyatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mempunyai dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah perkembangan media sosial di mana kehadirannya menawarkan cara yang berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan mudah dengan fitur-fitur yang menarik. Menurut Retnowati, pendapatnya mengungkapkan bahwa penggunaan media internet yang baik dapat meningkatkan prestasi. Sebaliknya, penggunaan media yang buruk berakibat negatif terhadap diri anak remaja pada zaman sekarang. Kemudian, penelitian. Metode penelitian di sini metode penelitian kualitatif, di mana dengan jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif analisis, dengan subjek penelitian yaitu aktivis organisasi keagamaan di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan metode wawancara, dengan teknik analisis data yaitu teknik wawancara yang digunakan untuk memperdalam data hasil penyebaran kuesioner yang telah diolah. Adapun hasil penelitian di sini adalah temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital aktivis organisasi keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandung sudah pada taraf menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi keagamaan yang dapat diakses melalui website-website yang dikunjungi untuk keperluan berdakwah maupun keperluan literasi. Adapun penelitian atau penemuan penelitian lain terkait dengan tema yaitu adapun website umum yang dapat diakses untuk literasi digital yaitu Brandly misalnya, ataupun pengetahuan umum yang lainnya yang dapat diakses melalui Google Cendekia, Google Scholar maupun Google yang lainnya. Adapun jurnal-jurnal terkait. Adapun website khusus mengenai keagamaan Islam, salah satunya Kiblat.net, ceramah agama, website Halal Majelis Ulama Indonesia, tafsir Al-Quran, dakwah mobile, mozaik Islam, dan pemuda hijrah. Adapun di sini dari pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa tentunya mengakses website yang terpercaya. Untuk apa? Untuk menjadi bahan rujukan kami sebagai mahasiswa dalam membuat makalah, membuat jurnal, membuat narasi, dan lain sebagainya. Adapun website yang dapat diakses misalnya seperti NU Online, itu dalih keagamaan. Di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang agama. Adapun tafsir Al-Quran itu juga tafsir. Misalnya ada juga tafsir Al-Quran Mu'jam Al-Mufarras, itu sebuah aplikasi juga. Itu dapat juga kita jadikan sumber referensi dan sangat terpercaya.
Gunanya untuk apa? Kok kita harus mencari website-website yang terpercaya agar dapat dipertanggungjawabkan di sebuah makalah atau jurnal artikel kita. Adapun di sini banyak sekali sudah masyarakat kita mengakses lewat media-media yang lainnya. Misalnya ada grup WhatsApp, ada grup Telegram yang kemudian itu juga menawarkan literasi digital keberagama, membahas tentang fikih, membahas tentang berbagai hal, muamalah dan bermasyarakat yang lainnya. Adapun YouTube, di situ dapat diakses misalnya pembelajaran guru-guru kita, syekh-syekh kita. Itu juga dapat diakses melalui beberapa contoh media digital elektronik di zaman sekarang. Adapun di sini yang sudah beberapa saya temui, pondok-pondok pesantren juga sudah mulai merambah ke dunia digital dengan menginformasikan atau berdakwah atau membuka literasi untuk pemahaman masyarakat umum terhadap bagaimana sih di dalam pesantren tersebut. Jadi tingkat literasi harus sangat ditingkatkan dengan apa? Dengan cara kita mengikuti perkembangan zaman. Dengan itu minat baca atau minat literasi pemuda ataupun remaja atau anak-anak akan juga meningkat seiring perkembangannya zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.